Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dalam kesempatan kali ini saya membacakan satu ayat, yaitu tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa agama Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk bagaimana tata cara pergaulannya antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam agama Islam. Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak, di antaranya adalah merawat anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan mendidik kepada putra-putrinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Proses pendidikan itu terjadi yang paling dominan adalah di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila orang tua memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Di dalam ajaran Islam, kedua orang tua itu memiliki kedudukan yang teramat tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, atau yang biasa disebut dengan birrul walidain. Birrul walidain bisa juga diartikan sebagai berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihat termasuk birrul walidain. Seorang anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya, selama orang tuanya tersebut tidak memerintahkan kepada berbuat kemaksiatan atau kemusyrikan. Namun, bagi seorang anak harus tetap menghormati kepada kedua orang tuanya, walaupun orang tua itu kafir sekalipun. Kewajiban anak untuk menghormati terhadap orang tua banyak sekali dituangkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah yang tertuang di dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha
wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dari ayat tersebut kita dapat ketahui bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan perintah yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah dan larangan berbuat syirik. Ini menunjukkan apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan hal yang sangatlah penting. Lalu bagaimana, anak sekalian yang dirahmati Allah, caranya berbakti kepada kedua orang tua? Mungkin kalian ada yang merasa orang tuanya sudah meninggal misalnya, atau ada yang orang tuanya masih hidup. Ada caranya masing-masing. Perhatikan sebagai berikut ini. Cara berbakti kepada kedua orang tua ketika orang tua masih hidup. Coba bagaimana caranya? Ya. Ketika orang tua berbicara, biasanya orang tua kepada anak suka memberi nasihat, ngomong ini, ngomong itu, ya. Anda tidak boleh meninggalkan. Anda harus mendengarkan semua perkataan tersebut dengan hormat dan rasa rendah hati. Perhatikan sebaik-baiknya. Jangan orang tua lagi ngomong, malah menutup kupingnya dengan tangan atau dengan headset. Ini tidak dibenarkan. Orang tua pasti mengajarkan sesuatu kebaikan. Ingin anak-anaknya lebih baik dari kondisi yang sekarang ini. Maka dari itu, kalian ketika orang tua bicara, perhatikan sebaik-baiknya. Yang kedua, caranya bagaimana? Yaitu membantu pekerjaannya. Atau melakukan pekerjaan lain yang pekerjaan tersebut bisa meringankan beban orang tua. Mungkin ada orang tuanya yang berdagang misalnya, atau yang lain lah, apapun. Lakukan sesuatu yang hal tersebut bisa meringankan pekerjaan orang tua. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya? Yaitu senantiasa meminta doa restu. Misalnya anak-anak mau bepergian, mintalah restu kepada kedua orang tua. Misalnya anak-anak mau menghadapi ujian, mintalah restu kepada kedua orang tua. Misalnya anak-anak mau kemanapun, jangan pergi, jangan melakukan sesuatu tanpa restu dari kedua orang tua. Ini sebuah catatan penting. Lalu bagaimana apabila kedua orang tua itu sudah meninggal? Apakah masih bisa berbakti kepada kedua orang tua? Tentu masih. Bagaimana caranya? Yang pertama, sambung silaturahmi dengan kerabat karib yang dulu menjadi teman kerabat orang tua kalian.
Mungkin orang tua kalian punya komunitas, ya misalnya majelis taklim, komunitas di suatu pengajian, Anda ikuti. Kalian sambung silaturahim dengan teman-teman yang dulu dijalin hubungan baik oleh orang tua kalian. Tentu yang baik, jangan komunitas yang kurang baik Anda ikuti. Kemudian yang kedua, melanjutkan cita-citanya. Mungkin orang tua kalian mempunyai harapan atau cita-cita yang belum tersampaikan, yang belum tercapai. Kalian cara berbakti dengan cara melanjutkan cita-cita dari orang tua tersebut. Dan yang ketiga, sebagai anak soleh, untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan cara mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa yang dimiliki oleh kedua orang tua diampuni oleh Allah, agar kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Mungkin masih ingat bagaimana doa untuk kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku waktu kecil. Ini doa populer, mudah dihafal, dan saya yakin kalian sudah hafal. Namun pesan saya, jangan sampai lupa mengucapkan, memohon doa itu setiap kali kalian selesai menunaikan ibadah sholat fardu. Mudah-mudahan kita dikelompokkan sebagai anak-anak yang soleh, yang bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.